Su- Ya, Kak Alwedo, selamat sore. Kalau udah Pak. Ya, kita akan mulai pertemuan di saat ini. Kemarin materi yang kita bagikan, tapi secara langsung atau sing mendapatkan penjelasan ini terkait dengan materi yang, tapi kita harap semoga materi yang dibagikan itu bisa dipahami. Nah, di sebelumnya kita mengenal adanya ciri khas dari bahasa hukum yang sudah sempat saya sampaikan. Ciri khas bahasa hukum itu dia terletak pada fungsi dari normanya. Jadi fungsi normatif itu yang membuat bahasa hukum itu dia khas. Nah, isi normatif yang dimaksud dalam fungsi bahasa hukum itu, dalam fungsi normatif bahasa hukum itu ada 4: perintah, yang kedua larangan, yang ketiga izin, dan yang keempat itu dispensasi. Nah, perintah dan larangan itu yang umum sudah kita dengar, bahkan izin. Tapi dispensasi dan izin itu sering kita pergunakan secara terbalik, ya. Sesuatu yang harusnya disebut itu dispensasi, kita menyebutnya izin. Nah, perintah atau bahasa Belandanya gebod itu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya, kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan protokol kesehatan dengan tepat, kemudian kewajiban untuk membayar pajak, dan kemudian kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan desa misalnya. Kemudian ada larangan atau verbod. Verbod ini biasa orang tua suka belakang verbod atau verboden, itu larangan. Verboden itu kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau tadi perintah itu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Larangan ini kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi dilarang, misalnya dilarang untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau atau menangkap ikan dengan menggunakan bom, itu larangan. Kewajiban untuk tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan bom. Kalau izin itu bahasa Belandanya ada 2, bisa juga toestemming atau permitsi. Permitsi itu yang kemudian di Indonesia akan menjadi permisi. Permisi itu kebolehan khusus terhadap sesuatu yang sebelumnya itu dilarang.
menebang kayu di hutan. Itu dilarang, di hutan adat misalnya. Tapi ketika dia mendapatkan kebolehan khusus, maka itu yang disebut izin. Maka misalnya ada izin untuk menebang kayu di hutan dalam hak APH, hak pengelolaan hutan, yang kemudian undang-undang Cipta Kerja dia tidak lagi menggunakan istilah atau nomenklatur hak penggunaan hutan, pengelolaan hutan. Kemudian ada dispensasi. Dispensasi ini atau freestyling, free, bebas, boleh. Orang melakukan free. Ini free ya silakan ibu pakai. Kebolehan khusus terhadap sesuatu yang sebelumnya diperintahkan. Kebolehan khusus terhadap sesuatu yang sebelumnya diperintahkan. Nah, seorang diperintahkan untuk mengikuti apel kerja tiap pagi, tapi ketika dia mendapat kebolehan khusus untuk tidak mengikuti, maka itu dia mendapat dispensasi. Atau orang sering menyebutnya juga keringanan. Walaupun dalam makna yang luas sedikit berbeda, arti kebolehan dengan keringanan. Nah, itu yang coba kita mau ulang dari materi sebelumnya. Kemudian ada karakter norma hukum, ada alamat yang dituju, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat individual. SK pengangkatan Bapak Ibu sebagai guru itu individual. Tapi peraturan daerah MPD tentang ruang terbuka hijau ada sih ini. Ruang terbuka hijau di MPD. Perdanya. Ada Bapak Ibu yang ada ya? Nah, itu sifatnya umum. Dia berlaku untuk siapa saja. Tidak disebutkan nama. Itu kemudian juga yang membedakan dia dengan antara peraturan dengan keputusan. Keputusan administrasi itu apa? Keputusan administrasi itu adalah salah satu sifatnya itu harus individual di samping sifat final dan konkret. Tapi kalau peraturan dia umum sifatnya, normanya umum, abstrak. Nah, ada kemudian hal yang dituju, ada abstrak, ada konkret. Nah, ini tadi sempat kita bilang antara keputusan administrasi dengan peraturan. Keputusan administrasi konkret, ada hal konkret yang diatur di situ. Ada tugas-tugasnya jelas di situ. Kalau peraturan, dia masih membutuhkan penjabarannya lebih lanjut dengan aturan yang lain. Misalnya undang-undang, dia butuh PP, peraturan pemerintah, untuk melaksanakannya. Tapi keputusan pengangkatan, misalnya Fiksi Rubun sebagai dosen, ya itu tidak membutuhkan peraturan pelaksana lagi. Karena konkret. Ada hal konkret yang diatur situ. Apa hal konkretnya? Menjadi dosen. Kemudian daya laku. Ada yang berlaku terus-menerus. Tapi ada yang berlaku sekali selesai. Nah, yang berlaku terus-menerus ya tetap, misalnya contohnya peraturan perundangan. Tapi kalau keputusan pengangkatan dekannya sudah sekali itu.
untuk sepanjang 5 tahun itu hanya satu keputusan, so bukan 5 tahun itu nanti ada keputusan tidak lagi. Jadi sekali saja, dan setelah dia masuk jabatan selesai ya selesai. Sampai situ yang mau ditanyakan. Materinya kan sudah kita dikirimkan kemarin. Kemudian isi norma. Isi norma dalam karakter norma hukum, isi norma itu dia menentukan wilayah penerapan. Isi norma. Jadi kalau peraturan bilang peraturan daerah nomor 40 misalnya, 40 setahu banyak lagi. Peraturan daerah nomor 7 tahun 2022 tentang ruang terbuka hijau. Jadi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya selanjutnya bla 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 sampai tentang ruang terbuka hijau. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa wilayah penerapannya itu hanya MBD. Itu hanya MBD. Maka semakin kecil wilayah penerapan suatu norma, maka isi normanya itu akan semakin besar. Tapi bila semakin besar wilayah penerapannya, maka isi normanya itu semakin sedikit. Contoh yang paling gampang adalah ketika Bapak Ibu baca Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu wilayah penerapannya seluruh Indonesia, bahkan bisa menjangkau luar negeri. Undang-Undang Dasar itu bisa menjangkau luar negeri sih Bapak Ibu. Kira-kira. Undang-Undang Dasar itu bisa menjangkau luar negeri sih. Halo? Besok ketemu juga tepat jam 3 lah Bapak Ibu. Mohon maaf tuh agak terlambat 5 menit. Bisa dengar suara Bapak Ibu? Pernah dengar itu? Ya, kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dia bisa menjangkau sampai luar negeri sih. Kira-kira menurut Bapak Ibu. Ada yang mau berkomentar? Ali atau Nara? Silakan. Ataukah dia hanya di Indonesia saja wilayah penerapannya? Saya Pak. Ya silakan. Siapa namanya nih? Edward Mewarleki Pak. Ya Mewarleki. Ya silakan Edo. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak itu, Undang-Undang Dasar 1945 bisa berlaku di negara luar kah Pak? Ya, maksudnya wilayah penerapannya hanya cukup di Indonesia ataukah dia bisa diterapkan di luar wilayah Indonesia? Kalau menurut saya Undang-Undang Dasar 1945 itu cuma bisa diterapkan di negara Republik Indonesia saja Pak. Silakan berpendapat saya dulu. Ya. Jaringan nih. Jaringan. Mewarleki. Itu ada yang lain?
Edo sedikit gangguan sinyalnya. Ada yang lain? Masih bisa dengar suara tuh? Bapak Ibu aja sampai Ya, masih bisa, Pak. masih bisa. Oke. Nah, kalau Undang-Undang Dasar bilang setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana itu? Ada saudara bapak ibu, anak lah, misalnya Nara de Alido ada anak yang dia kuliah di Malaysia misalnya. Dia warga negara Indonesia, tapi dia kuliah di Malaysia. Dia punya kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan di Indonesia sih. Sama, Pak. Sama. Sehingga jangkauannya memang betul hanya di Indonesia, tapi setiap warga negara kalau bunyi normanya adalah setiap warga negara, maka semua orang yang adalah warga negara Indonesia dimanapun dia berada. Entah mau ada di Indonesia, entah mau ada di Amerika, entah mau ada di belahan dunia manapun, sepanjang kewarganegaranya Indonesia, dia punya hak yang sama. Memperoleh pendidikan, memperoleh kehidupan yang layak. Tapi kalau hanya setiap orang, maka dia juga bisa menjangkau orang lain selain warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Bukan setiap orang yang ada di sekitar orang Indonesia di Amerika sih bisa. Itu perbedaannya. Sehingga kalau nanti kan lewat hukum dan HAM tuh, materi kuliah hukum dan HAM. Ada hak warga negara, ada HAM. Itu beda. HAM itu berlaku universal. Semua orang. Tapi hak warga negara itu hanya diperoleh oleh orang yang merupakan warga negara tertentu. Dalam konteks ini kita bicara Indonesia, maka warga negara Indonesia. Itu wilayah penerapan. Nah, kita akan lanjut pada substansi norma hukum. Nah, sesuai dengan isi norma hukum tadi, yang merupakan perintah, larangan, izin, dan dispensasi, berdasarkan pengertian-pengertian itu, maka substansi norma hukum itu berisi suruhan. Satu, suruhan itu dapat berupa perintah, dapat berupa larangan, dan dapat berupa kebolehan. Sehingga suruhan itu ought to be, apa yang harus bikin apa, ought to be menjadi apa, melakukan apa, dan ought to do, melakukan apa. Nah, perintah, larangan, dan kebolehan. Itu tiga isi atau substansi dari norma hukum. Sehingga kita bicara peraturan apapun, maka kita hanya akan ada pada tiga itu. Perintah, larangan, kebolehan. Jadi ketika Bapak Ibu dalam menafsirkan suatu peraturan,
maka hanya akan ada 3 itu. Ada perintah, ada larangan, dan ada kebolehan. Mana itu perintah? Artinya dalam norma itu mana yang mengandung unsur perintah, mana yang mengandung unsur larangan, dan mana yang mengandung unsur kebolehan. Nah, norma hukum juga memiliki sifat. Kira-kira apa sifat norma hukum di undang-undangan? Apa sifat norma hukum? Memaksa, Pak. Ya, memaksa. Setelah itu, ataukah sifatnya hanya memaksa? Mengikat, Pak. Mengatur dan mengikat, Pak. Mengatur, mengikat, memaksa, iya. Ada lagi? Melindungi, Pak, melindungi. Melindungi, oke. Oke, Mitsu. Enak ya, banyak yang bersuara. Silakan. Saya senang kalau banyak yang bersuara. Silakan. Apa lagi sifat norma hukum itu? Tegas dan nyata, Pak. Ya, Tegas dan nyata. tegas dan nyata, gitu Kak? Nara? Ya, Pak. Ya, oke. Nah, dari yang semua yang Nara dan Ali sebutkan itu, maka sifat hukum, norma hukum itu hanya bisa digolongkan dalam 2. Satu sifatnya imperatif, dan satu sifatnya fakultatif atau alternatif. Nah, apa itu sifat imperatif? Imperatif itu artinya sifatnya wajib dilaksanakan. Yang tadi Bapak Ibu sebutkan tuh, Narun sebutkan tegas, memaksa, mengikat, itu imperatif. Bagian dari imperatif, bagian besarnya imperatif. Yang berikutnya adalah fakultatif alternatif. Fakultatif alternatif ini sifatnya bebas untuk dilaksanakan. Jadi yang wajib. Misalnya, pemerintah daerah dapat mencabut izin yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Pemerintah daerah dapat mencabut izin perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Ini sifat normanya apa? Pemerintah daerah dapat mencabut izin pengusaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Dia bersifat khusus, Pak. Di antara pilihannya di antara 2 tadi itu, imperatif dan fakultatif. Norma ini dia ada di mana? Pemerintah daerah dapat mencabut izin pengusaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Imperatif, Pak. Ya, Fakultatif, Imperatif, Pak. fakultatif. Apa alasannya fakultatif dan apa alasannya kalau ada yang menjawab imperatif? Silakan. Kalau yang fakultatif, kamu Kak. Fakultatif karena isinya pemerintah daerah dapat. Itu berarti dia bisa mencabut ataupun tidak bisa mencabut. Oke. Yang lain ada? Ada, Pak. Ya, silakan berpendapat. Kalau imperatif, pemerintah dapat, berarti kata dasar dapat itu yang sudah memberikan dasar bahwa itu
sangat tegas atau perintah yang memutuskan bahwa dapat dicabut, Pak. Berarti sudah pasti bahwa pemerintah mencabut itu yang tadi, Pak. Oke dan K, Nara. Ya. Jadi norma itu letaknya terdapat di kata dapat tadi itu. Kata dapat itu yang menunjukkan bahwa norma itu dia imperatif atau fakultatif. Dapat berarti bisa cabut, tapi bisa saja tidak. Tapi kalau normanya pemerintah daerah mencabut izin, berarti itu semisa bebas. Ada kewajiban di situ, kewajibannya harus cabut. Tapi kalau yang pertama pemerintah daerah dapat, kata dapat itu mengandung unsur bebas di situ. Dia cabut kecuali ada apa. Tapi sepanjang sih ada apa-apa, ngapain itu cabut? Itu isi norma atau sifat norma hukum. Yang berikut kita bicara terkait dengan logika. Apa itu logika? Logika nih, ini materi beta bagikan itu kan apa ya? Dia berasal dari kata logos ya. Logos yang artinya sabda, firman atau perkataan. Itu dalam bahasa Latin ya, logos. Nah, dalam pergaulan kan sering kita dengar Ale punya alasan nih yang logis. Ale punya argumentasi memang logis. Apa maksud kata logis di situ? Ale punya alasan nih yang logis. Ale punya argumentasi ini juga logis sih. Kira-kira apa makna kata logis dari dua kalimat itu? Apa makna kata logis? Ini punya alasan logis. Tapi argumentasinya tadi sih logis sih. Kira-kira apa arti logis? Apa? Ada yang mau berpendapat logis? Logis di sini berarti masuk akal. Logis artinya masuk akal, Pak. Ya, masuk akal. Ada di materi itu, sebagai itu. Nah, logis itu masuk akal. Suatu peraturan itu dia dilandaskan pada logis dan tidaknya. Logis itu yang dia, kalau ilmunya itu namanya logika. Logika. Apa
itu logika. Nah, ini ketahuan sih macam materi nih. Di materi kan kita ada bilang logika itu kan ada pengertian dari misalnya dari Talib Tair Muin, dia bilang logika itu ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Pikiran diarahkan atau digerakkan ke jalan yang lurus untuk menemukan suatu kebenaran. Bukan untuk membelok-belokkan sehingga muncul ketidakbenaran. Itu lagi tidak logis. Atau Irving KP dia bilang ilmu yang mempelajari metode atau cara dan hukum-hukum yang digunakan membedakan penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Metode dan hukum-hukum digunakan untuk membedakan. Ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran mana yang benar dan penalaran mana yang salah. Itu logika. Sehingga source Kneller dia bilang logika itu penyelidikan. Namanya penyelidikan bukan hanya bilang saja, tapi melalui suatu proses berpikir, penyelidikan tentang dasar dan metode berpikir yang benar. Itu logika. Sehingga kesimpulannya logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu logika. Ya, logika itu suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan, bukan yang tidak diutarakan, bukan yang tidak disampaikan. Tapi dia harus disampaikan supaya orang lain mendengarkan. Sehingga pertimbangan yang dia berikan itu orang lain bisa menerima juga dengan baik. Nah, penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Bentuk pemikiran itu yang sederhananya itu ada pemikiran konsep itu berupa kata-kata. Dia tidak diucapkan, tapi dia hanya berupa kata. Kemudian pernyataan atau kalimat, dan ketika sampai pada reasoning atau penalaran, itulah argumentasi. Sehingga pengertian tiga bentuk pemikirannya sederhana adalah pengertian, proposisi, dan penalaran. Kata, kalimat, dan argumentasi. Sehingga dari tiga itu, dari pengertian, proposisi, dan penalaran, maka dapat dikemukakan bahwa tidak ada suatu preposisi, tidak ada suatu kalimat tanpa ada pengertian
dan tidak akan ada suatu penalaran tanpa suatu preposisi. Tidak ada suatu kalimat tanpa kata, dan tidak akan ada argumentasi tanpa kalimat. Pengertian, proposisi, dan benaran. Tidak akan ada proposisi tanpa pengertian, dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Sehingga dari ketiga itu maka dapat saja terjadi kesesatan dalam argumentasi. Mengapa kesesatan dalam argumentasi? Kesesatan itu biasanya orang sebut dengan fallacy atau sesat berpikir. Fallacy ini adalah suatu proses argumentasi yang sebenarnya tidak logis atau salah arah atau menyesatkan. Sekali lagi, fallacy ini itu suatu proses berpikir yang sebenarnya dia tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Ini merupakan suatu gejala berpikir yang salah karena ada pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan hubungannya. Ada pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan hubungan antara masing-masing prinsip itu. Sehingga sebuah kesimpulan yang dikeluarkan itu dia tidak benar atau tidak sesuai nalar. Mengapa? Karena suatu kesimpulan yang baik itu kan harus ditunjang oleh argumentasi yang benar dan sesuai nalar. Bukan argumentasi yang dilakukan dengan cara berpikir yang salah, dengan memaksakan prinsip-prinsip logika itu dia dimasukkan tanpa memperhatikan hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, apa saja faktor kegagalan dalam berargumentasi? Argumentasi itu dia di dalamnya terdapat premis. Premis yang terbentuk dari preposisi yang keliru. Artinya begini, jika ada suatu argumentasi yang di dalamnya ada premis yang keliru, maka argumentasi tersebut dia akan gagal dalam menetapkan kebenaran suatu kesimpulan. Sehingga premis yang ditempatkan dalam suatu argumentasi itu harus juga tepat. Jangan sampai premis yang digunakan itu dia keliru. Premis yang keliru itu akan menimbulkan kegagalan dalam memberikan suatu kesimpulan. Kegagalan dalam memberikan suatu kesimpulan karena kesimpulan itu dia tidak mengandung kebenaran yang valid. Nah, argumentasi itu dia memuat premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari. Jadi yang kedua, faktor yang kedua adalah argumentasi itu
dia tidak membuat suatu kesimpulan yang baik karena sesuai dengan apa yang dicari, karena premis-premis yang digunakan dalam argumentasi itu dia tidak saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Orang keliru untuk menafsirkan atau memberikan kesimpulan terhadap suatu masalah. Misalnya sebuah argumentasi yang premis-premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulannya, itu merupakan argumentasi yang sesat. Misalnya begini, contoh di slide kita ada kasih misalnya ada kasih contoh situ, TNI harus menjalankan fungsi sipil dan militer. Ingat sekali lagi, TNI premis pertama ya. Kita akan menggabungkan dua premis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Premis pertama, TNI harus berfungsi atau melaksanakan fungsi sipil dan militer. Premis kedua, kalau yang punya materi silakan buka. Premis kedua, tentara bayaran itu tidak memperhatikan fungsi sipil. Tentara bayaran tidak memperhatikan fungsi sipil. Kesimpulannya, TNI tanpa fungsi sipil sama dengan tentara bayaran. Itu contoh premis yang keliru. Karena biar bagaimanapun tentara bayaran dia bukan merupakan TNI. Dia belum tentu TNI. Bisa saja dia diambil tentara negara lain. TNI harus menjalankan fungsi sipil dan militer. Tentara bayaran tidak memperhatikan fungsi sipil. Konklusi yang diberikan, TNI tanpa fungsi sipil sama dengan tentara bayaran. Atau bagaimana? Ada yang berpendapat lain? Contoh yang kedua, PP dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Konklusi premis yang keduanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 belum ada PP-nya. Konklusinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan. Itu argumentasi yang keliru. Yang disebabkan oleh premis yang keliru. Argumentasi yang tidak benar karena memuat premis yang keliru. Mengapa pada contoh pertama, tentara itu tidak selamanya TNI?
Dan yang kedua, PP itu tidak selalu dibentuk hanya untuk melaksanakan suatu undang-undang. Memang benar ada undang-undang yang kalau mau dilaksanakan harus tunggu PP-nya ada dulu. Tapi tidak selamanya PP itu dia keluar berdasarkan ada undang-undang yang keluar. Tanpa ada undang-undang pun pemerintah bisa mengeluarkan PP. Itu contoh premis yang keliru. Tapi ada juga premis yang tidak saling berhubungan. Misalnya di materi juga ada taruh situ sifat Tuhan adalah kekal, abadi. Pancasila memuat nilai-nilai yang kekal abadi. Tuhan dan Pancasila itu identik. Itu kesimpulannya. Pada premis kedua dan premis pertama itu tidak saling berhubungan. Apa hubungannya Tuhan yang kekal abadi dengan Pancasila yang nilai-nilainya? Sifat Tuhan apakah sama dengan nilai Pancasila? Kan tidak sama. Tapi kita coba membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang tidak saling berhubungan. Hukum itu keras karena demikian bunyinya. Itu salah satu prinsip dalam ilmu hukum. Meja itu keras. Maka meja itu sama dengan hukum. Itu kan keliru. Karena tidak saling berhubungan premis pertama dengan premis kedua. Kita bicara hukum, kok tiba-tiba kita bicara meja. Itu Bapak Ibu sampai situ bisa paham tuh Bapak Ibu. Model kesesatan nanti baca saja. Nah ini ada jenis-jenis argumentasi. Beta bagikan juga kemarin kalau beta tidak salah. Nah, kesesatan argumentasi ini ada beberapa jenis, yaitu ada argumentum ad ignorantiam, argumentum ad ignorantiam, ini adalah kesesatan yang terjadi jika seseorang itu mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah. Atau suatu proposisi itu dia salah karena tidak terbukti benar. Kesesatan yang terjadi bila seseorang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar, bahwa proposisi itu benar karena tidak terbukti salah, atau sebaliknya suatu proposisi itu dia salah karena tidak terbukti benar. Nah, dalam bidang hukum, argumentasi ini dapat dilakukan jika dimungkinkan oleh hukum. Artinya, ini memang betul suatu kesalahan dalam argumentasi, tapi dalam hukum dapat saja argumentasi ini dilakukan jika dimungkinkan oleh hukum. Di pom bensin ditulis dilarang merokok.
Berarti apa maksudnya? Itu suatu premis itu dilarang merokok. Agar tidak terjadi bahaya kebakaran, Pak. Oke, tidak terjadi bahaya kebakaran. Kalau di materi situ ada pasal 1865 BW yang diberikan, itu penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya sehingga ia apabila tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, gugatannya dapat ditolak. Argumentasinya bagaimana? Penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya sehingga ia apabila tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, gugatannya dapat ditolak. Pasal 107 Undang-Undang PT-UN dia bilang kan dalam prinsip peradilan tata usaha negara itu penggugat tidak dibebankan biaya pembuktian. Tapi pasal 107 bilang begini. Hakim yang menetapkan beban pembuktian gugatan tidak dapat ditolak atas dasar penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena beban pembuktian berada pada tergugat. Ada yang berargumentasi di situ? Ada asas tuh dalam peradilan tata usaha negara bahwa penggugat tidak dapat diberikan beban pembuktian. Tapi kalau hakim hakim memberikan atau menetapkan beban pembuktian gugatan itu kepada penggugat, maka hakim yang menetapkan beban pembuktian gugatan yang tadi itu tidak dapat ditolak oleh penggugat atas dasar penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena beban pembuktian berada pada tergugat. Penggugat tidak bisa menolak. Nah, yang berikut argumentasi et veresundian itu argumentasi yang menolak atau menerima argumentasi atas dasar pada nilai penalaran, melainkan lebih didasarkan pada kebebasan nama dan kewajiban kewibawaan, nama dan kewibawaan, kekuasaan,
keahlian siapa yang mengajukan argumentasi tersebut. Terkadang karena dia punya nama besar, dia punya wibawa, dia punya uang, dia punya keahlian, sehingga dia termasuk dosen, termasuk saya, terkadang juga kalau kita memberikan argumentasi yang salah, maka argumentasi itu kadangkala diterima oleh semua orang. Padahal dalam argumentasi yang disampaikan belum tentu itu didukung oleh suatu penalaran yang baik yang mendukung munculnya argumentasi itu. Nah, dalam bidang hukum, argumentasi ini bisa saja tidak sesat jika suatu putusan hakim itu menjadi jurisprudensi tetap. Jadi kalau hakim itu misalnya dia mengeluarkan argumentasi yang keliru, dalam sebuah jurisprudensi dan kemudian jurisprudensi itu menjadi jurisprudensi tetap, maka bisa saja akan dipakai terus-menerus. Silakan saja Bapak Ibu atau Nara Ali buka putusan MK. Bahwa apakah setiap putusan MK itu saling, misalnya suatu masalah nih, suatu undang-undang nih, apakah semua putusan MK itu dia mengandung argumentasi yang sama, ataukah putusan terhadap undang-undang ini awalnya A, kemudian muncul B, kemudian muncul C. Karena dia dalam hukum, dia sudah jurisprudensi yang tetap. Kemudian argumentasi hominem itu menolak atau menerima argumentasi tidak didasarkan pada buruknya penalaran, tapi lebih disebabkan keadaan pribadi yang menyampaikan argumentasi. Misalnya, bidang hukum argumentasi ini bukan kesesatan jika digunakan menolak saksi palsu yang tidak mengetahui kondisinya. Dan yang terakhir itu argumentasi bakulum itu menerima atau menolak argumentasi hanya karena ancaman dan menimbulkan perasaan takut. Nah, argumentasi ini, ya Bapak Ibu lihat saja misalnya kasus Ahok kemarin. Kasus Ahok, kasus Jessica Kumala Wongso. Oh, satu ada terlewat, argumentasi apa tuh? Misericordiam ini argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan empati dan belas kasihan. Nah, dalam hukum argumentasi ini tidak sesat jika digunakan untuk meminta keringanan hukuman. Nah, dalam meminta keringanan hukuman kan orang mesti
berusaha meminta empati. Bukan saja simpati, tapi empati. Nah, argumentasi ini merupakan kesesatan jika digunakan untuk pembuktian tidak bersalah. Tapi kan banyak dalam kenyataan di pengadilan, ya pergi saja pura-pura sakit, pura-pura keluarga nih yang datang untuk mendukung pura-pura sakit supaya hakim. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa buka YouTube, buka itu pembicaraan dengan Hakim Artijo Alkostar. Dan banyak itu di pengadilan orang yang pura-pura sakit, pura-pura menangis. Bagi dia itu air mata buaya. Kenapa? Ketika diputus ringan mereka akan tertawa. Tapi ketika diputus berat, mereka akan menangis. Tapi ketika perbuatan itu dilakukan, mereka tidak berpikir soal itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada, kalau masih ada waktu, sekitar, itu belum bagikan link kan? Belum dapat link kan, Nara? Ali dong? Belum, Pak. Belum, Pak. Sorry. Ada di kolom chat, silakan. Ya, kita masuk dalam metode dalam argumentasi hukum. Metode dalam argumentasi hukum ini harus kita kejar karena besok kan kuliah terakhir tuh. Materi hari ini harusnya ini, metode deduksi dalam argumentasi hukum. Metode deduksi dalam argumentasi hukum. Jadi ada dua metode yang digunakan dalam argumentasi hukum. Ada metode deduksi, ada metode induksi. Apa itu deduksi? Apa itu deduksi? Kalau dalam argumentasi hukum, metode deduksi ini dia berkaitan dengan penerapan suatu aturan hukum dalam suatu kasus. Jadi penerapan suatu metode deduksi ini berkaitan atau ya berkaitan dengan bagaimana orang menerapkan suatu aturan hukum pada suatu kasus. Nah, materi deduksi, metode deduksi ini dalam argumentasi hukum, dia menggunakan silogisme. Silogisme itu suatu proses pengambilan keputusan atau kesimpulan dari dua macam premis yang ada sebelumnya. Itu silogisme. Dalam metode deduksi,
silogisme itu yang digunakan. Silogisme itu suatu proses pengambilan keputusan atau kesimpulan dari dua macam premis yang ada sebelumnya. Nah, dalam sistem hukum, deduksi ini memiliki istilah yang berbeda. Pada negara-negara dengan sistem civil law system, itu deduksi disebut rule-based reasoning, atau juga biasa disebut argumentation based on rules. Argumentasi yang berdasarkan pada peraturan, atau peraturan yang berdasarkan pada reasoning, alasan. Itu di negara-negara civil law. Sehingga dalam melakukan argumentasi hukum oleh orang-orang yang berada pada negara-negara dengan menggunakan civil law system, itu aturan yang menjadi dasar argumentasi itu, atau argumentasi yang berdasarkan pada aturan-aturan. Nah, berbeda pula dengan common law system. Dalam negara common law system tidak dikenal model argumentasi deduksi. Mengapa? Karena argumentasi beranjak dari kasus. Bukan sebaliknya, argumentasi yang berdasarkan pada aturan. Tapi argumentasi ini dia harus beranjak dari kasus. Nah, argumentasi yang beranjak dari kasus ini yang dikenal dengan metode induksi. Nah, pada negara-negara common law system, metode induksi, kalau tadi civil law system itu metode deduksi. Nah, pada negara common law system itu mereka tidak mengenal metode induksi. Mereka mengenal metode induksi. Karena argumentasi yang diberikan itu dia beranjak dari kasus. Kalau tadi civil law system itu dia beranjak atau berdasarkan pada rules, aturan. Nah, model induksi dikenal dengan principle based reasoning atau argumentation based on precedent. Jadi asas berdasarkan pada alasan, reasoning, alasan argumentasi. Kita kembali ke metode deduksi. Di situ ada silogisme. Silogisme misalnya A sama dengan B, itu premis mayornya. Itu adalah aturan hukum. Artinya jika aturannya begini, B sama dengan C, itu ada premis minor atau
fakta hukumnya. Maka jika aturannya begini, atau apabila seseorang dan, maka kesimpulannya itulah A sama dengan C yang menimbulkan putusan hukum. Contoh, melampaui batas kecepatan adalah pelanggaran. Melampaui batas kecepatan itu adalah pelanggaran. Melampaui batas kecepatan adalah melanggar hukum. Joni telah melampaui batas kecepatan. Kesimpulannya, Joni melanggar hukum. Tidak menggunakan masker medis dalam kondisi pandemi COVID-19 adalah melanggar hukum. Joni tidak menggunakan masker. Maka konklusinya, kesimpulannya Joni melanggar hukum. Nah, ini perbedaan dalam logika hukum. Karakter hukum atau the nature of law itu di dalamnya mengandung suatu prinsip bahwa aturan-aturan perilaku, baik itu hukum positif maupun juga norma-norma moral, itu sering menimbulkan ketidakserasian. Kita bicara hakikat hukum, bahwa sering aturan perilaku, aturan untuk seseorang itu harus berperilaku baik yang ada dalam hukum positif dan norma-norma moral, itu sering menimbulkan ketidakserasian. Ketidakserasian karena sering orang melakukan sesuatu itu karena norma moralnya mulai terkikis. Misalnya sekarang kan lagi, Bapak Ibu pernah dengar undang-undang PKS, undang-undang kekerasan seksual nih. Sekarang dirubah namanya menjadi tindak pidana kekerasan seksual kalau nggak salah. Itu lagi ribut-ributnya karena sampai sekarang belum disahkan. Kita pernah bertanya pada mahasiswa tapi itu mahasiswa di Aru dan di Ambon. Bejo ingin dengar pendapat mahasiswa MBDI. Sekarang kalau Nara dan Ali nonton televisi,
apalagi kalau tampilan pentasannya itu di televisi nasional, apabila pentasannya lagi malah menampilkan tarian Papua. Tarian Papua. Dengan pakaian adat, penarinya menggunakan pakaian adat Papua, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang beta lihat sekarang ini sama dulu. Sampai beta terkadang berpikir orang Papua pakai adat sudah berubah. Kalau dulu yang beta nonton waktu itu masih SMA, masih SMP, itu kalau dong khusus, mohon maaf, kalau perempuan kan dia tidak pakai lagi bahan kain tipis, baru kemudian penutup dada dan bagian bawah yang menggantikan rok. Laki-laki pun demikian. Tapi kalau sekarang tampil, meskipun orang Papua sendiri, dia dong pakai kain tipis, baru kemudian sarung itu. Apa maksudnya? Atau nonton film Dono Indro Kasindro, mohon maaf, beta bukan lagi bicara soal seksual, kan? Tapi ketika kau nonton film Dono Kasindro Indro dulu dengan tampilan cewek-cewek dengan pakaiannya agak minim, hal biasa, menjadi bahan tertawaan untuk bisa menjadi hiburan dan sebagainya. Tapi sekarang kalau kau nonton kayak televisi atau filmnya agak berbeda, baik, karena kalau dulu sing ada yang di blur, bagian-bagian tertentu dari pemeran perempuan itu sih ada yang di blur. Kalau sekarang ada. Pertanyaan beta bukan di situ. Pertanyaan beta adalah, coba, itu yang pertama. Yang kedua, YouTube porno, kekerasan, sekarang itu ditutup, tidak bisa diakses. Dulu gampang, mencari film BF gampang. Awal-awal internet mulai kita orang Indonesia nikmati. Sekarang begitu susah. Pertanyaan saya adalah, angka kekerasan seksual saat dulu dan sekarang mana lebih besar? Yang saat dulu film-film masih kita bebas nikmati, orang masih tampilkan peragaan apapun tanpa ada alasan atau ketakutan, porno aksi, pornografi dan sebagainya, itu angka kekerasan seksual tinggi. Atau saat sekarang, ya di mana masa orang takut dengan porno aksi, pornografi, kemudian YouTube channel-channel tertentu itu ditutup, itu angka kekerasan seksualnya makin tinggi ataukah dulu? Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Mengapa sekarang? Mengapa di saat Saya, orang, Pak. ya silakan. Oke, Pak. Menurut saya sekarang tingkat kejahatan seksual itu antara dulu dan sekarang lebih tinggi, dikarenakan karena sekarang manusia lebih terpengaruh dengan media massa ketimbang dengan kualitas masyarakat di daerah-daerah tertentu. Artinya bahwa dulu itu tingkat kejahatannya teristimewa masalah seksual itu dia ada, tetapi dulu masih terbatasi, Pak. Tetapi sekarang ini karena media, maka semua baik itu orang muda bahkan orang tua gampang saja bisa terpengaruh dengan situasi demikian, maka
tingkat kejahatannya cukup tinggi sekarang, Pak. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Atau semua setuju sekarang angka kejahatan makin tinggi? Contoh yang lain misalnya angka kekerasan. Dulu kapan kita lihat orang tangkap maling dibakar hidup-hidup? Tapi sekarang kalau ada orang maling dapat tangkap, bisa saja dia sampai dibakar hidup-hidup. Padahal saat sekarang itu banyak aturan. Lebih banyak aturan. Kalau dulu hanya ya pakai KUHP saja. Tapi sekarang segala macam jenis undang-undang itu keluar. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga keluar. Sekarang guru pukul murid, kena gurunya. Dulu sing. Dulu mohon maaf, saya SD saya pernah dipukul dengan Mister Kayu. Hanya gara-gara tidak mau latihan paduan suara untuk nyanyi di gereja untuk misa. Karena saya agama Kristen. Anak pendeta malahan ngapain saya mesti sibuk-sibuk nyanyi di gereja. Tapi bukan itu alasannya, bukan alasan karena saya Kristen. Tapi saya tidak pula mengadu untuk orang tua. Saya dipukul oleh guru, tidak ada masalah bagi saya. Tapi sekarang coba begitu. Apalagi kalau dia bapak, dia mau punya kekuasaan. Mati itu guru. Apa yang membedakan dulu dan sekarang? Tadi terkait dengan norma perilaku, bagaimana kita berperilaku dengan norma moral itu sering tidak konsisten. Itu ya, Meta mau coba tangkap dari, saya Meta sepakat dengan Nara, dengan Ali, bahwa sekarang ini memang tingkat itu lebih tinggi. Dulu sing terlalu, bahkan sing terdengar. Tapi sekarang terdengar. Gitu. Bahkan murid bisa bunuh guru. Nah, itu yang tidak konsistenan antara norma perilaku dengan norma moral. Saat ini terjadi bagi beta terjadi degradasi, penurunan nilai-nilai moral. Tapi ya bersyukur bahwa bagi beta yang bisa satu beta pesankan untuk mahasiswa MBD, mohon maaf walaupun sekalipun umur sudah di atas beta, tapi beta mesti bilang bahwa tetap mempertahankan kata kalwedo itu dari hati. Bukan sekedar ucapan. Bagi beta, mohon maaf orang kalau ada agama lain di sini, tapi bagi beta, kata kalwedo itu mengandung makna yang sama dengan shalom. Jadi kata saya perlu lagi ucapan shalom. Kata cukup ucapkan kalwedo, tapi itu dari hati. Jangan dari mulut saja, karena lama-lama kalau hanya dari mulut orang sih memahami apa itu makna kalwedo. Karena kalwedo itu norma moral, norma adat, tapi juga dia harus menjadi hukum bagi semua orang yang mengaku beta anak-anak. Gitu. Mungkin sampai situ dulu. Besok atau lanjut sih 2 menit lah selesai. Terima kasih banyak-banyak. Sudah boleh meluangkan waktu, beta tahu. Mungkin ada yang sedikit pastiu atau beta punya penyampaian yang terlalu menarik. Beta mohon maaf, tapi itu sudah kemampuan beta. Besok kita akan masuk melanjutkan sedikit dari metode deduksi dan mengakhiri dengan metode induksi. Setelah itu kita UTS. UTS-nya karena ini mata kuliah argumentasi hukum yang nanti ujungnya saudara mampu untuk berargumentasi hukum, maka UTS-nya saya tidak akan meminta saudara berargumentasi hukum. Nara dan Ali beta minta untuk berargumentasi. Argumentasi itu kan langsung memberikan kesimpulan.
Tapi UTS-nya beta hanya minta Nara dan Ali bernalar. Berpikir tentang satu saja masalah yang beta sebenarnya juga sedikit tergerak karena masalah ini bagi beta penting. Walaupun beta juga mau nanti saat di UTS beta mau melihat, membaca nalar-nalar Nara dan Ali tentang Sophie Colley. Beta saya bilang soal akan jadi perda saya. Tapi beta mau bernalar tentang Sophie Colley. Beta melihat kata itu jati diri orang MBD ataukah bukan, terserah bernalar. Dia dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Bisakah kalau 1 minggu dari sekarang? Bisa Pak, bisa. Bisa. Kalau ada kendala bilang. Jangan sampai beta kasih waktu. Ternyata Nare Ali dosen bisa, karena malu hati dosen jadi bilang bisa siapa bisa gitu. Semua bisa, sepakat bisa. 1 Bisa, minggu Pak. dari sekarang. Apa? Berarti tanggal 18 Januari. Siap. 18 Januari. Oke. Beta kasih waktu 19 Januari juga. Pak, izin Pak, bisa minta kirim absen ulang kah? Oh, siap. Terima kasih Pak. Siap. Tuh, ada tuh Kak, Ali. Tuh ada Kak di kolom chat, beta baru kirim tuh. Ada Pak. Belum?